Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika MI Negeri 3 Banyumas kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kali ini anak-anak di rumah masing-masing bisa mempelajarinya dengan baik, memahaminya dengan baik, sehingga apapun yang dijelaskan oleh Pak Guru bisa bermanfaat. Ya, untuk berdoa di rumah masing-masing dimulai, selesai. Terima kasih. Kita akan mulai pembelajarannya kali ini. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran sudut? Coba perhatikan gambar berikut nih. Ada yang namanya panjat tebing. Nah, di sini itu panjat tebing dalam artian tebingnya itu dalam kemiringan tertentu kita harus memanjatnya ya. Di situ sudah membentuk suatu sudut seperti itu. Terus pengukuran kemiringan jalan oleh para pekerja atau ahlinya, di situ gambarnya sedang mengukur kemiringan jalan seperti itu. Terus yang terakhir mengukur lengkuk lengan menggunakan alatnya seperti itu ya. Jadi tangan yang kita sering gunakan pun sering diukur seperti itu. Nah, itu sekedar contoh saja. Sebelum kita memulai pembelajaran atau masuk ke materi, kita akan mempelajari apapun yang berkaitan dengan sudut, yaitu dasar dari pengukuran sudut tersebut. Lanjut. Nah, pengukuran sudut itu biasanya kalian menggunakan busur derajat ya. Nah, di sini itu ada gambar sudut. Di situ ada tulisan AOP. Atau Pak Guru bacakan penjelasannya adalah titik O merupakan titik potong antara garis OA, garis yang di bawah, dan garis OB, garis yang miring. Di titik 0 atau O, inilah yang selanjutnya disebut dengan sudut. Nah, sudut O juga disebut dengan sudut AOB atau disimbolkan dengan seperti itu ya, sudut AOB. Dibacanya sudut AOB. Nah, sudut itu disebut sudut itu dibacanya itu huruf yang di antara dua huruf garis apa di titik potong garisnya ya. Misalnya kayak sudut AOB berarti itu sudut O. O itu di antara A dan B, di tengah-tengahnya. Nah, sudut tersebut juga bisa dibalik juga bacanya, yaitu BOA. Tetapi alangkah baiknya kita menggunakan dari abjad yang paling kecil, yaitu dari A ke B, AOB seperti itu. Atau yang paling singkat juga
bisa disebut dengan sudut O seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung huruf tengahnya. Di situ AOB dan BOA kan sama-sama huruf O-nya di tengah seperti itu ya. Nah, diharapkan anak-anak paham seperti itu. Lanjut. Mengukur sudut. Yang pertama itu ukuran sudut. Nah, di sini ada dua gambar sudut, yaitu di situ ada sudut ABC dan PQR. Nah, keduanya itu sama-sama merupakan sudut ya, yang seperti Pak Guru gambarkan tadi di depan, dijelaskan di depan. Nah, akan tetapi perhatikan bahwa ABC sama PQR itu berbeda. Tentunya kalian sudah langsung paham atau bisa lihat gambarnya, dua sudut itu berbeda ya gambarnya ya. Nah, dari gambar di atas itu PQR itu lebih gede dari ABC. Kalian sudah paham sendiri. Nah, di sini mengukur sudut, ukuran sudut pastinya ada yang sudut yang kecil, ada yang sudut yang gede, seperti itu. Tergantung bentuk sudutnya. Lanjut. Satuan sudut. Nah, satuan sudut itu biasanya kita menggunakan penggaris busur itu dibaca dengan derajat atau disimbolkan dengan 0 kecil di atas. Nah, sebagai contoh misalnya besar sudut ABC itu 30 derajat, maka ditulisnya itu sudut ABC 30 derajat seperti itu. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Nah, cara mengukur sudut itu bagaimana? Perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini ada sudut AOB dan gambar penggarisnya itu, penggaris busurnya itu seperti itu. Nah, yang di sini itu ukurlah besar sudut berikut menggunakan penggaris derajat, penggaris busur derajat. Yang langkah pertama yaitu adalah pastikan garis OB itu berimpit dengan garis busur 0. Maksudnya garis yang lurus di bawah itu lurus dengan 0 derajat, atau yang bawah itu yang di penggaris diluruskan. Terus titik potong O nya itu pas dengan titik tengahnya itu ya. Dan selanjutnya ukurlah garis OA dan OB. Nah, OB itu lurusnya itu kan luasnya 0, dari 0 itu yang di bawah lulusnya 0, dan OA itu yang ke atas yang miring itu ada berapa derajat. Nah, di situ di gambarnya itu menggambarkan 30. Nah, dari atas ke bawah itu jika dibandingkan atau dikurangi itu menjadi besar, OB min OA adalah 30 kurangi 0 derajat, atau sudut AOB bisa disebut dengan ukurannya adalah 30 derajat seperti itu. Nah, agar lebih paham, kalian
Simak video berikut. Kita masuk materi pertama, yaitu mengukur sudut. Alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku adalah busur derajat. Ini adalah contoh dari gambar busur yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita letakkan titik tengah busur pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian, garis 0 derajat diletakkan berimpit dengan salah satu kaki sudut. Kaki sudut yang satunya akan berimpit dengan besar sudut yang diukur dengan satuan derajat. Nah, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut itu menunjukkan ukuran sudutnya. Dilihat, perhatikan. Dari gambar, salah satu kaki sudut berada di garis 0, sedangkan kaki sudut yang lainnya berada di garis 30 dan 150. Nah, di sini yang kita ambil adalah 30 derajat. Kenapa diambil 30 derajat? Karena kita menghitungnya dari angka 0. Dari angka 0 kemudian ke 10, 20, dan 30. Jadi, besar sudut PQR adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada sudut ABC. Titik pusat busur diletakkan pada titik sudut. Kemudian putar garis 0 busur sehingga berimpit dengan salah satu kaki sudut. Di sini yang kita gunakan nolnya yang berada di kiri busur. Kemudian besar sudutnya bisa kita lihat dari kaki sudut lainnya yang berada di antara 110 dan 120 derajat. Kalian lihat di sini, yaitu garisnya itu kita lihat dari 110, kemudian ada garis kecil-kecil dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 110 ditambah 5 sama dengan 115 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 115 derajat. Lanjut, kita ke jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu dapat dibagi berdasarkan besar sudutnya. Ada yang namanya sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi semua yang sudut ukurannya kurang dari 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Pasti kalian sudah mempelajarinya di kelas 3 sebelumnya. Nah, yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang memiliki ukuran pas 90. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya itu tegak lurus ya. Atas sama bawah itu lurus. Yang ke bawah itu lurus ke samping, yang atas itu lurus ke atas vertikal. Itu ukurannya 90. Nah, terus yang terakhir itu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang merupakan sudut lebih dari 90 derajat. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi sudut tumpul itu sudut, apapun sudut yang lebih dari 90 itu disebut dengan sudut tumpul. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Dalam hal ini Pak Guru sudah menjelaskan semua apapun materi yang disampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari Pak Guru mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.